Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu bagian penjelasan dari rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Yang dalam iman terhadap hari akhir ini banyak penjelasan yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang mukmin. Di antaranya adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kiamat dan setelah hari kiamat. Di antaranya adalah yang kita sudah bahas, ada terkait dengan persoalan hisab, perhitungan, ada terkait dengan persoalan mizan, penimbangan amal. Kemudian kita juga sudah membahas tentang as-sirat, jembatan yang pasti kita semua akan melaluinya, dan yang terakhir adalah ujungnya itu hasil dari apa yang kita lakukan. Apakah nanti masuk ke dalam surga Allah atau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama dulu, yang mengenakkan, yang membahagiakan dan mengembirakan, yaitu tentang surga. Karena surga ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan pikiran dan penglihatan kita, maka informasinya tidak boleh berbasis pada akal. Informasi itu harus berbasis pada langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau informasinya harus dari wahyu. Wahyu itu ada dua, Al-Quran, yang kedua penjelasan terhadap Quran yang disebut dengan hadis. Karena itu maka paparan-paparan terkait dengan surga itu informasinya dari Quran dan dari hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada penilaian dari akal, itu hanya memperkuat tentang keberadaan dari surga dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah terkait dengan kata surga itu. Kata surga ini bukan diambil dari bahasa Arab. Mungkin diambil dari bahasa Sanskerta, surga. Mungkin ya. Tapi di dalam bahasa Arab kata surga itu diambil dari kata jannatun, jannah. Kata jannah dalam bahasa Arab itu akar katanya dari kata jim, nun, nun, yang artinya tertutup. Idza jannal lail, apabila malam menutupi. Berarti waktu siang ditutupi oleh waktu malam. Matahari ditutupi oleh malam sehingga matahari tidak terlihat. Kata jannah atau jim, nun, nun ini itu artinya tersembunyi dan terlindungi. Maka dari kata ini nanti akan muncul beberapa kata yang kata itu memiliki akar makna yang sama, yaitu tertutup, tersembunyi, dan terlindungi. Apa? Yang pertama kata jinnun, jin. Jannah, jin. Kata jin itu artinya tersembunyi. Anda nggak mungkin bisa melihat jin. Kenapa? Karena jin itu
sesuatu yang nggak mungkin bisa dilihat oleh pandangan mata. Maka kalau ada orang saya ngelihat jin, bohong dia. Kalau jin menyerupai sesuatu lalu dia lihat, boleh. Tapi kalau lihat jin hakikatnya nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tertutup, terlindungi. Jin. Termasuk dari bangsa jin itu adalah iblis. Yang menggoda kita, yang memiliki pasukan yang besar, itu adalah iblis. Pasukannya itu dari bangsa jin, kafir. Maka disebut, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari bangsa jin. Fafasaqa, lalu kemudian dia fasik, ingkar, maksiat kepada Allah, maka dia mendapatkan gelar ablasa, iblis, terlaknat. Dari awal katanya bukan iblis namanya. Kalau tidak salah namanya Azazil. Tapi kemudian karena dia membangkang, fafasaqa an amri rabbih, lalu kemudian dia fasik, tidak mau menjalankan perintah Allah, disuruh bersujud, tidak ikut bersujud, menghormati Adam, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Maka kata jin itu tersembunyi. Kalau ada orang-orang dukun yang mengatakan bisa lihat jin, itu bohong. Bohong. Yang kedua, dari kata jin muncul kata janin. Janin bisa dilihat nggak Pak? Dengan kacamata kita, kecuali sains. Tapi makna dari janin itu terlindungi, tersembunyi di dalam rahim. Nggak terlihat. Anda nggak mungkin bisa melihat langsung. Tapi dengan menggunakan alat bisa terdeteksi tentang janin. Tapi bentuk rupanya langsung nggak mungkin terlihat. Cuma gerakan-gerakannya aja yang bisa dilihat dan bentuknya. Tapi aslinya nggak terlihat. Dari kata jim nun ini nanti akan muncul kata majnun. Jannah, majnun. Orang gila. Orang gila akalnya itu tertutup. Maka dia nggak normal secara pikiran. Kita lihat dia gila. Orang gila ngelihat kita dianggap gila juga orang gila. Kenapa? Masing-masing mempunyai dunia yang berbeda. Kenapa kita lihat dia gila? Karena akalnya tertutup. Kalau akalnya tertutup, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang memiliki akal. Misalnya, dia bisa aja makan. Makanan yang kotor pun dia makan. Tapi kadang-kala dia nggak sakit. Coba kalau kita makan yang kotor. Misalnya mie yang sudah tertumpah ke tanah kita makan. Itu kan nggak mungkin dimakan oleh orang sehat. Orang normal, nggak mungkin. Kenapa? Udah kotor. Tapi orang gila makan. Kenapa? Karena akalnya sudah tertutup. Maka disebut dengan majnun. Gila. Yang ketiga kata junnatun. As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Dia menghalangi. Orang kalau berpuasa, maka perbuatan-perbuatan maksiat itu bisa terhalangi untuk dilakukan. Kenapa? Karena syahwatnya melemah. Orang kalau syahwatnya melemah, mau melakukan apa aja malas. Itu puasa. Maka salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita adalah dengan as-shaum, puasa. Kalau Anda sering melakukan puasa, maka syahwat itu akan menurun. Maka disebut dengan junnah, perisai. Kalau perisai digunakan kan untuk menahan dari serangan, betul nggak Pak? Anda pakai perisai dalam peperangan supaya nggak kena tombak, nggak kena panah. Zaman dulu pakai perisai. Tapi zaman sekarang nggak perlu lagi tuh, orang nembak kepalanya aja tuh. Dan yang berikutnya adalah kata jannah. Kata jannah itu sesuatu yang tertutupi oleh pohonan. Ada makna tertutupi, tersembunyi, itu jannah. Maka disebut dengan kebun. Kira-kira kebun ada nggak pohon-pohonnya itu? Ada. Maka disebut dengan jannah. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang surga, yang kata Nabi, nggak bisa dipikirkan oleh akal, nggak bisa didengar oleh telinga, ini gambarannya. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita, maka diberikan gambaran seperti jannah, kebun. Kenapa kebun?
Atau sesuatu yang penuh dengan pepohonan rindang. Orang-orang Arab tinggalnya di mana, Pak? Di mana, Pak? Ketika Al-Quran turun, itu masyarakat Arab tinggal di mana? Padang pasir. Kalau orang tinggal di padang pasir, yang dia harapkan apa? Seandainya di sini banyak pohon-pohonan, ada air mengalir di bawahnya. Kan begitu? Gambaran dia. Tapi kalau orang puncak Pak, yang dipikirkan itu enggak. Ngapain dia pikirkan? Pohon udah banyak, air mengalir di bawahnya. Tapi pikiran orang-orang Arab nih, pada saat Al-Quran diturunkan, gambaran surga itu seperti itu. Seandainya ada pohon-pohon, dan di bawahnya air mengalir, itulah surga. Kira-kira masuk akal enggak? Maka untuk memudahkan pemahaman, maka penggambaran surga itu dengan jannah. Tapi ingat, apa yang kita pikirkan tentang kebun itu melebihi dari pikiran kita. Itu surga. Kita menggambarkan makanan yang kita makan di surga dengan makanan kita makan, mungkin kita pikir enak nih, tapi di surga lebih dari enak. Itu gambarannya. Yang kedua, kata jannah itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan jumlah penyebutan yang banyak. Berdasarkan perhitungan dari para ulama-ulama Al-Quran, itu sampai 147 disebutkan kata jannah. Yang semuanya maknanya adalah kebun, surga. Kita gambarkan sebagai surga, yang di dalam surga itu tempat penuh kenikmatan, tidak ada keburukan, semuanya adalah tentang keindahan. Itu surga. Makanya kita sering membuat gambaran sesuatu yang menyenangkan itu, sesuatu yang memberikan kedamaian disebut dengan surga. Seperti surga ini. Kenapa? Karena gambaran yang digambarkan Allah dalam Al-Quran secara umum 3. Keabadian, kenikmatan, keamanan, dan keindahan. Kira-kira Bapak suka nggak dengan itu semua? Hidup aman enak nggak? Hidup indah enak nggak? Hidup penuh dengan kenikmatan, tidak pakai usaha. Mau makan ada, nggak perlu Anda usaha capek-capek nyari, udah ada di depan. Enak nggak tuh? Enak, itu surga tuh Pak. Allah berikan gambaran, pertama abadi, Anda kalau makan dan minum, itu akan selamanya akan abadi dalam surga. Surga nggak akan pernah habis. Dunia habis, surga nggak pernah habis. Dan kita selalu mencari sesuatu yang nggak akan habis. Satu. Yang kedua, semua fasilitas ada. Tidak ada orang ribut, tidak ada orang berantem. Surga itu. Yang kita lihat semuanya keindahan. Ngelihat orang, tidak ada benci, tidak ada dendam. Kalau sekarang kita lihat orang, benci ini gua sama dia nih. Gua pernah dipukul, gua dendam nih sama dia. Makanya jangan heran kalau dunia itu istilahnya darul ikhtilaf, tempat di mana banyak konflik di dunia. Awalnya berarti kebun, tapi kemudian berkembang menjadi darul khulud wa darun na'im fil akhirah. Jadi tempat keabadian, tempat kenikmatan di akhirat. Maka kalau kita gambarkan surga dalam Al-Quran, kesimpulannya adalah surga itu yang pertama, dia tersembunyi karena maknanya jannah. Dari kata jan, tersembunyi. Maka Anda nggak bisa memikirkan seperti apa itu surga, karena dia tersembunyi. Yang kedua, di situ ada keamanan, ada perlindungan. Makanya dalam Al-Quran nanti ada kalimat, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan kedamaian, aminin, bukan cuma damai. Anda pun masuk ke dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman. Damai dan aman. Yang ketiga, maknanya adalah kesempurnaan. Tidak ada cacat sama sekali dalam surga. Itu kalau kita bahas dari sisi bahasa. Jadi kata jannah yang artinya kebun, itu akar katanya adalah dari makna terlindungi, tersembunyi, enggak terlihat. Kata kebun itu sendiri kita tahu, saya ulangi lagi, itu tersembunyi dengan pohon-pohon tuh. Maka disebut dengan kebun.
Nah, untuk menggambarkan, memudahkan pemahaman kita, maka surga itu digambarkan dengan jannah, dengan kebun. Kedua, pertanyaannya, mengapa perlu ada surga? Dan mengapa perlu ada neraka? Ini penting, Pak. Pertama, Allah Maha Adil. Allah nggak akan mendalimi hambanya. Siapapun yang berbuat kebaikan, pasti akan dibalas. Siapapun yang berbuat kejahatan di dunia, pasti akan dibalas. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, pasti Allah balas. Boleh jadi di dunia, dia tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena bisa disogok hakim. Yang punya duit, yang menang sekarang. Anda berperkara dengan orang yang memiliki harta, jangan harap Bapak bisa menang. Kenapa? Karena semua bisa dibayar oleh mereka. Kecuali Allah menurunkan kekuasaannya. Tapi kalau berharap secara logika bisa menang, jangan berharap bisa menang. Kenapa? Karena semua udah bisa dibeli oleh uang. Dan kita lihat apa yang terjadi sekarang kan seperti itu. Hakim disuap, tertangkap sekarang, masuk penjara, menangis dia. Lalu yang disalahkan apa? Saya dizalimi. Bayangkan, dia bilang saya dizalimi. Bayangkan, dia melakukan kejahatan, korupsi, dia bilang saya dizalimi. Kan lucu kan? Dia menzalimi orang lain, dia bilang saya dizalimi. Diputar balikan tuh fakta. Itu yang sekarang terjadi. Advokat, para pengacara bisa disuap, jaksa agung bisa disuap, jaksa bisa disuap sekarang. Itu yang terjadi. Kita jarang mendapatkan keadilan. Nanti pada saat hari perhitungan tidak ada lagi yang tidak mendapatkan keadilan. Maka setiap perbuatan baik karena Allah Maha Adil pasti akan dibalas. Apa balasannya? Surga. Anda sudah di dunia, kata Allah, melakukan apa yang saya perintahkan sebagai bagian dari ujian. Tapi Anda lulus dalam ujian itu, inilah hadiahnya, surga. Anda ketika diuji, ternyata Anda tidak lulus, maka inilah sanksinya, neraka. Nah, kalau seandainya kita hidup, selesai dengan kematian, buat apa kita berjuang? Buat apa kita ibadah? Buat apa kita berkorban? Buat apa, Pak? Tentu ada sesuatu yang kita cari, yaitu apa? Yang disebut dengan pengharapan akan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita cari ketika hidup di dunia. Maka itulah maknanya kita hidup tadi, apa? Perbanyak melakukan kebaikan. Karena yang Allah akan berikan kepada kita, surga tuh. Kejar. Seperti Bapak misalnya, suka sama perempuan nih, masih muda. Cinta betul. Kira-kira Bapak berjuang nggak untuk dapatkan perempuan itu? Berjuang tuh. Lagunya Roma, berjuang, berjuang. Kan? Berjuang terus, berjuang sekuat tenaga tuh. Meskipun di Bogor dikejar, Pak. Meskipun ada di Jawa Timur, dicari tuh. Kenapa? Gue cinta banget sama dia. Nah ini surga melebihi dari semuanya. Bapak harus kejar. Kira-kira kalau orang bercinta, perlu pengorbanan nggak? Perlu lah. Nggak mungkin orang cinta sama seseorang, tidak ada pengorbanan, nggak mungkin. Pasti berkorban. Saya punya teman, Pak. Saya cerita. Sama-sama di Australia dulu kuliah. Istrinya cerita, saya ini dibohongi sama suami saya. Kenapa? Saya kaget juga kan. Waktu pacaran, dia bilang, saya ajak makan bakso, dia ikut aja. Makan bakso, apa dia makan. Yang berdaging-daging dia oke. Ternyata pas kawin, dia nggak suka yang namanya daging. Di makan bakso dia nggak mau. Makanannya tempe tahu aja. Kan tuh, Pak. Saya dibohongin, ternyata dia nggak makan daging. Tapi hebatnya pacaran, dia berkorban tuh. Sesuatu yang tidak dia sukai, dan karena disukai oleh pacarnya, diikuti apa kemauan pacarnya. Itu pengorbanan, Pak. Luar biasa. Bapak melakukan sesuatu yang tidak Bapak sukai. Hebat nggak tuh? Itu pengorbanan tuh. Kenapa? Supaya dapat tuh perempuan itu. Saya ketawa, waktu dia cerita saya ketawa. Saya bilang, itulah laki-laki. Gombalnya lebih banyak daripada itu. Artinya apa? Berkorban. Anda mau dapat surga, minta sama Allah. Surga, ya Allah, berikanlah kepada kami surga. Tapi sholat nggak mau.
Puasa nggak suka. Sedekah, wah boro-boro. Nah itu amalan-amalan surga. Kalau suka surga, ingin surga, maka amalan-amalannya harus Anda lakukan. Itulah pengorbanan. Korban energi, korban pikiran, mengorbankan harta. Itulah surga. Nah, di dalam Al-Quran, kata surga itu ada 8 yang digunakan Allah. Dan masing-masing memiliki makna yang kalau dikaitkan menjadi sama, satu kesatuan. Apa? Yang tertinggi namanya Firdaus. Jannatul Firdaus. Kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris jadi paradise. Paradise itu dari bahasa Arab, Firdaus. Yang kedua ada Jannatu Adn. Yang ketiga ada Jannatun Naim. Kata Naim itu artinya kenikmatan. Ini kita akan bahas. Kenapa disebut dengan Jannatun Naim? Kita akan bahas. Yang keempat, Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu tempat tinggal. Yang berikutnya Darussalam. Rumah kedamaian. Darul Muqamah. Rumah keabadian. Al-Maqamul Amin. Tempat yang terpercaya dan tertinggi. Dan yang terakhir adalah Jannatul Khuld. Surga keabadian. Jadi kalau kita gabungkan 3. Keabadian, kenikmatan, kedamaian. Itu surga. Dan itu yang kita cari. Abadi. Bapak ini kalau ditanya mau hidup 1000 tahun atau mau hidup cuma 63 tahun. Berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Hidup 1000 tahun. Kalau bahasanya saya ingin abadi di dunia. Maka banyak cara yang digunakan untuk membuat dia sehat. Betul kan? Beli obat-obatan dan seterusnya. Supaya apa? Sehat. Supaya hidup abadi. Keabadian kita cari. Yang kedua, kenikmatan. Siapa di sini yang gak suka kenikmatan? Pasti semuanya suka. Kalau makanan, suka makanan yang enak atau suka makanan yang tidak enak? Jujur, Pak. Yang enak pasti. Kalau istri yang cantik atau istri yang tidak cantik? Pasti yang cantik tuh. Kalau yang dapat istri yang kurang cantik, itu nasib Anda. Ya kan? Takdir itu. Karena modalnya kurang. Coba kalau modalnya banyak, dapat yang lebih. Haji Maftu ketawa aja, modalnya kurang ya. Seperti itu yang kita cari tuh. Jadi gambaran surga itu ideal. Gambaran ideal yang semua orang pasti cari itu, Pak. Tapi Allah kasih nanti. Ini yang kau inginkan nih, dikasih. Keabadian, kenikmatan, kedamaian. Kenapa bisa berbeda-beda? Untuk pertama, memberikan motivasi buat kita supaya kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Hadiahnya surga. Bayangkan, hadiah umroh kecil. Hadiah pergi haji kecil. Ini hadiah surga, Pak. Kalau orang hadiahnya surga, kira-kira mau ikut lomba nggak? Wah, itu kan ikut lomba kan? Nah, karena mau ikut lomba, perlu modal nggak? Perlu tuh. Carilah modal untuk bisa mendapatkan surga itu. Berlomba-lombalah kalian. Dan yang ketiga, ada beberapa kata yang itu menggambarkan surga yang kita akan bahas. Apa? Yang pertama disebut dengan Darussalam. Rumah kedamaian. Kenapa disebut dengan kedamaian? Dan semua orang pasti memimpikan itu. Hidup tenang, hidup damai. Orang kerja di Jakarta kan hidupnya sumpek, Pak. Pas akhir pekan, dia ingin tenang. Pergilah ke puncak, ke villa, disewa. Enak nggak tinggal tuh? Tenang. Pagi-pagi cuacanya sejuk. Matahari juga tidak seperti matahari Jakarta yang begitu panas. Di surga nggak ada matahari, Pak. Bayangkan nggak ada matahari. Tidak juga ada dingin yang menyakitkan, nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Berarti yang ada apa? Antara panas dan dingin, berarti sejuk. Enak nggak tuh sejuk? Nggak ada matahari, kulit nggak hitam. Nggak sakit kulit. Apalagi matahari yang di Palu. Kalau Palu panasnya minta ampun, Pak. Tapi kalau malam sejuknya luar biasa. Jadi lebih enak malam daripada siang tuh. Kenapa? Karena mataharinya tuh terik, berada di garis khatulistiwa, jadi panas. Cuma bagusnya meskipun panas ada angin dari laut sehingga
tidak membuat panasnya itu membuat kita lelah, tapi nyaman. Itu Palu termasuk kota yang nyaman. Di dalam Al-Quran disebutkan, maka disebut dengan tempat kedamaian. Kenapa? Karena di situ cuacanya sejuk. Cuacanya enak ditempati. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Nanti kalau baca surah Al-Insan tuh ada satu ayat, la yarawna fiha, mereka tidak melihat di dalam surga itu apa? Syamsan, matahari. Wala zamharira, tidak juga melihat ada cuaca dingin yang ekstrim, nggak ada. Sejuk, ber-AC. AC-nya bukan AC Daikin ya. Ini AC-nya ciptaan Allah. Bayangkan Allah yang ciptain Pak, yang nggak mungkin cacat ciptaannya. Nggak pakai listrik Pak. Berarti nggak pernah mati lampu. Karena hebat tuh. Nggak ada matahari, bayangkan tuh. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, rasa takut, rasa cemas udah dicabut. Nggak ada lagi orang takut, nggak ada lagi orang cemas. Semuanya aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Kata Allah, masuklah ke dalam surga dalam keadaan damai dan Anda aman di situ. Jadi Allah jamin surga itu aman. Nggak ada pencuri, nggak ada perampok, nggak ada pembunuh. Kita yang membuat khawatir, pergi kemana-mana itu tadi rasa tidak aman. Pergi malam nih, jangan-jangan nanti ada perampok nih. Jangan-jangan ada begal, khawatir tidak pergi. Sehingga orang pergi tidak malam, karena khawatir nanti dibegal. Zaman dulu begitu. Nah di surga nggak ada itu yang namanya rasa takut. Karena nggak ada rasa takut, hidupnya makmur, nyaman. Yang ketiga, rasa benci, dengki, dendam, udah dicabut. Yang muncul rasa sayang. Makanya nggak ada orang ngomong kalimat-kalimat kotor. Karena kalimat kotor memunculkan kebencian. Di dunia yang kita ucapin kalimat kotor. Nyakitin orang, ngerendahin orang, membuli orang, memfitnah orang tuh. Kita lakukan. Maka Nabi larang tuh. Kenapa? Karena orang akan tersakiti hatinya. Orang akan tersinggung. Kok bisa terjadi? Karena dalam hatinya ada penyakit. Apa? Benci, dengki, dendam. Penyakit ini dicabut oleh Allah di surga. Kalau penyakit-penyakit ini dicabut oleh Allah dalam hati seorang hamba ketika di surga, kira-kira ada permusuhan nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada orang ngomongin yang jelek. Yang mereka katakan apa? Salam, salam. Kedamaian, kedamaian. Omongannya omongan ahlul jannah. Kalau omongan ahlul jannah, semuanya tentang kedamaian. Kalau ngomong yang ngomongin tentang kenikmatan. Kalau kita ngumpul dikit-dikit yang ngomongin utang mulu Pak ya. Utang gua. Enggak ada enakin. Cobalah Bapak ngumpul yang diomongin yang mana? Hidup gua kayaknya susah banget nih. Hari ini gua enggak dapat rezeki itu. Yang diomongin yang enggak enak-enak. Di surga Bapak enggak akan bicara tentang utang, bicara tentang hal-hal yang tidak enak, semua tentang kedamaian. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, kami cabut kata Allah. Ma fi sudurihim min gillin, sifat gil, dendam, hasad, dengki di dalam hati mereka. Ikhwanan, mereka pun bersaudara ala sururin mutaqabilin. Di surga mereka bahagia, saling berhadapan, bertemu dalam keadaan bahagia. Seperti hari raya tuh. Setiap hari raya. Damai, tenang, bahagia, tersenyum. Itu di surga. Maka disebut dengan Darussalam. Salah satu nama dari surga itu adalah Darussalam. Bukan di jalan Kiai Haji Sa'dan ya, ada Masjid Darussalam, bukan. Semoga bisa jadi Darussalam juga, tempat di mana orang saling menghormati, saling damai. Yang terakhir, di surga itu kata Allah, Anda nggak akan dengar perkataan-perkataan dosa. Anda nggak akan dengar perkataan-perkataan yang sia-sia, nggak ada itu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Kata Allah, mereka tidak mendengar di dalam surga itu lagwan, perkataan sia-sia.
Wala ta'siman, perkataan yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama. Tapi perkataan salam salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Yang dibicarakan tentang kedamaian dan kebahagiaan. Kira-kira enaknya tuh Pak? Enak nggak Pak? Nggak ada konflik, nggak ada kebencian. Ketemu orang, semuanya gembira. Mutakabirin. Ala sururin mutakabirin. Kita kan kalau ketemu orang, kalau kita masih dendam, pasti cemberut. Di sana nggak ada cemberut, nggak ada iri dengan orang lain. Semua sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitasnya lengkap. Orang kalau fasilitas lengkap, nggak ada konflik. Tapi kalau masih ada kekurangan, pasti ribut. Itu disebut dengan Darussalam. Kedua, surga itu namanya Jannatun Naim. Ini ciri yang kedua, kenikmatan. Di mana kenikmatan diberikan Allah? Makanan. Yang biasa kita konsumsi setiap hari, yang kita kejar-kejar sampai ke tempat yang jauh, kuliner. Cari makanan yang enak. Tuh. Itu alami, natural tuh. Allah kasih, Pak. Makanan. Gimana tuh makanan? Anda nggak perlu capek-capek pergi ke Bogor. Mau makan sate Marangi. Ke Purwakarta mau makan sate Marangi. Pas Anda inginkan, plus langsung ada di depan Anda. Tersedia. Nggak ada bahasanya, udah habis. Kita kan kalau mau beli di warung, ada nggak? Udah habis. Beli ikan kakap, kalau lewat jam 12 saja, udah habis tuh. Di Panca apa? Panca Jiwa. Di mana tuh Pak? Ada di daerah Tangerang Selatan tuh makanan enak tuh. Dia jual kepala kakap tuh rasanya enak. Karena kita datang jam 11 kurang masih dapat. Pas udah jam 12 sudah habis tuh. Di dunia Pak. Terbatas, bukan Barkum kurang enak. Kalau Barkum tuh depannya Haji Ise emang tuh. ini enak sekali, enak. Saya lupa namanya. Ada jiwa-jiwanya kalau nggak salah. Paku Jiwa. Paku Jaya. Itu enak tuh. Nanti kalau Bapak mau ke sana jangan lupa ajak saya juga. Enak tuh. Saya cuma numpang aja. Jadi tersedia selamanya tidak terbatas. Nggak ada bahasanya habis stok. Nggak ada Pak, surga. Kedua, apa yang ente inginin ada semua. Dan nggak perlu pakai usaha. Enak nggak tuh Pak? Nggak perlu kita hanya untuk dapatkan uang 100.000 aja sampai pergi ke tempat jauh. Hanya untuk dapat 100.000. Capek, lelah. Ini nggak pakai usaha, semuanya apa yang kita ingin nggak ada dan nggak pernah habis. Dan ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wa yutafu alaihim bisihabim min dhahabin wa akwab. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Yutafu alaihim, mereka itu nanti dikitari bisihapin min dhahabin wa akwab, dengan piring-piring dan gelas-gelas terbuat dari emas. Piring dan gelasnya dari emas Pak, bukan dari kaca seperti yang kita makan, dari emas. Wa fiha, di dalam surga itu kata Allah, ma tastahihil anfus, sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita. Apa yang ente mau ada. Meskipun Anda menggambarkan sesuatu enak nih kalau makan pisang nih, pisang goreng nih, muncul pisang goreng. Nggak perlu digoreng, Anda nggak perlu cari tuh minyaknya, nggak perlu cari tepung terigu dan teman-temannya untuk dibuat, langsung tersedia. Wa taladzul a'yun, yang membuat mata itu menjadi enak ngelihatnya. Enggak ada pemandangan yang tidak enak, semuanya tentang kenikmatan. Wa antum fiyya khalidun, dan Anda di situ kekal menikmati. Kalau kita menikmati cuma sementara enggak enak, Pak, tanggung. Ya kan? Ini enak nih, ke Bogor sejuk, Puncak sejuk, besok udah balik kerja. Sementara enggak? Sementara. Berarti ada kekecewaan di situ. Kalau enggak kekal, kecewa Anda. Maka supaya Anda tidak kecewa, Allah buat Anda kekal menikmati semua yang ada di dalam surga.
Yang kedua kata Allah, lahum ma yasha'una, ini salah nih, harusnya waw bukan ra. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kata Allah, mereka itu mendapatkan apa yang diinginkan di surga, apa yang diinginkan dikasih Allah. Waladaina mazid, dan kata Allah, kami akan tambahkan lagi. Kalau dia mau nambah, kasih. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu kata Allah akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian panggil. Saya mau nasi goreng ya Allah, ada. Enak enggak, Pak? Enak enggak, Pak? Semuanya sudah tersedia. Itulah kenikmatan. Yang disebut kenikmatan itu kalau Anda tidak capek, Anda apa yang Anda pesan ada, itu nikmat tuh. Dan tidak akan pernah habis stoknya, itu baru nikmat. Tapi kalau stoknya habis, Anda harus berusaha maksimal untuk mendapatkan itu bukan kenikmatan namanya. Dan yang kedua, minuman. Yang kita cari pada saat hidup di dunia, selain makanan, adalah minuman. Allah siapin sungai-sungai bisa langsung diminum. Lalu kemudian di negara-negara barat, itu kemudian dipahami, Pak, dengan cara yang luar biasa. Apa? Orang bisa minum di tempat, langsung airnya bisa diminum. Itu di barat tuh. Misalnya kalau saya ke kampus waktu kuliah, saya nggak perlu capek-capek nyari air minum. Itu biasanya di tempat-tempat, bahkan di taman-taman tuh, di taman-taman publik, itu ada tempat, di situ ada air. Kalau kita taruh di sini aja, nggak mungkin orang mau minum kan? Ini langsung bisa diminum. Kita bawa satu botol saja isi itu airnya luar biasa enaknya, seger. Itu menerjemahkan konsep surga. Itu hebatnya tuh di barat ya. Dan di surga nanti Allah siapkan sungai-sungai yang isinya air tawar yang kalau kita minum tuh enak banget. Kedua, susu. Sungai isinya susu. Dan yang ketiga, isinya khamar. Bukan khamar di Indonesia atau di dunia. Khamarnya membuat tertutup otak kita, akal kita. Tapi khamarnya itu luar biasa enaknya. Dan yang keempat, madu. Kata Allah dalam surat Muhammad itu disebutkan, Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa apa? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Kata Allah, di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang airnya itu enggak berubah, ghairi asin. Diambil orang Indonesia asin. Asin kan berubah tuh. Itulah orang Indonesia mengambil kata kadang-kadang enggak sesuai dengan maknanya. Min ghairi asin. Wanharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai yang berisi susu yang rasanya enggak berubah, enak terus. Kalau kita pada dunia susu 3 hari aja, berubah enggak? Berubah enggak, Pak? Basi. Ini enggak ada basinya. Enggak akan berubah itu. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, itu susunya tetap seperti itu. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamar yang diminumnya enak bagi orang yang minum. Wanharum min asalim musaffa. Dan sungai yang isinya adalah madu yang disaring, musaffa. Musaffa itu disaring. Jadi Anda minum air dari sungai madu itu rasanya luar biasa. Allah siapin. Dan nggak akan pernah habis dan nggak akan pernah kering. Kedua, ada minuman namanya kafur. Bukan kapur ya. Kalau kapur di Indonesia Anda minum mabok Anda. Tapi ini kafur. Apa itu? Minuman yang dicampur dari sumber mata air khusus yang ada di dalam surga. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik kata Allah, mereka akan meminum dari gelas yang isinya campuran airnya dengan kafur, yaitu campuran air yang rasanya manis, rasanya enak, berasal dari sumber mata air di dalam surga, disebut dengan kafur. Yang ketiga, jahe.
Oh, jahe itu zanjabil itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka zanjabil itu memberikan manfaat luar biasa buat kesehatan. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surga mereka diberikan minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Tapi ingat Pak, bukan jahe dunia. Ini adalah jahe surga. Nggak bisa dibayangkan gimana rasa enaknya tuh. Wa yusqawna fiha ka'san kana bizajuha zanjabila. Mereka akan diberikan minum di dalam surga itu dengan segelas air yang campurannya adalah jahe. Berarti air jahe. Ada minuman yang keempat, namanya tasnim. Minuman yang sangat lezat dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dekat sama Allah. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran air itu dari tasnim. Apa itu tasnim? Ainan, mata air, yasrabu bihal muqarrabun. Yang dari mata air itu orang-orang yang dekat kepada Allah minum tuh tasnim. Berarti kalau digabungkan ada namanya kafur, ada zanjabil, ada tasnim, ditambah lagi dengan air yang ada di dalam sungai-sungai surga yang berisi air tawar, air susu, khamar, dan madu. Itu minuman. Nanti para penghuni neraka pun dapat minuman, kita akan bahas. Dan dapat juga makanan. Kita akan bahas nama makanannya apa. Tetapi makanan yang ada dalam surga apa aja ada. Tapi makanan di dalam neraka cuma satu, namanya zakum. Nanti kita akan jelaskan pada saat pertemuan terkait dengan neraka. Apa buah makanan yang ada? Semua buah-buahan. Dan semua yang Anda inginkan termasuk daging burung. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Dan daging burung yang kalian inginkan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan yang kalian pilih. Apapun buah-buahan yang kalian pilih, ada. Mungkin kita ingat buah-buahan dunia aja, Pak. Yang kita ingat mungkin nggak banyak. Pisang. Apalagi? Jeruk. Apel. Nanas. Itu yang kita ingat. Nanti pada saat di surga kita ingat. Gue mau makan pisang nih. Muncul. Gue mau makan nanas sih. Tapi ingat, rasanya tidak sama dengan rasa pisang di dunia. Kalau di dunia ada yang sepet. Di dunia ada yang tidak manis. Tapi pisang yang ada di akhirat, semuanya rasanya nikmat. Kenapa? Darun Naim. Semuanya tentang kenikmatan. Kita nikmatinya gimana? Kalau kita lihat Al-Quran cerita, Pak, enak banget. Apa? Duduk, bersandar di atas dipan. Lalu kemudian lagi enak-enak bersandar sambil menikmati makanan dan minuman. Enak gak tuh, Pak? Santai. Yang kedua, hidangan ada di depan kita langsung. Nggak perlu kita jalan. Santai semua, Pak. Berarti intinya nggak olahraga dong, sakit. Tidak ada sakit di sana. Tidak ada sakit, tidak ada buang air besar, nggak ada WC. Tidak ada buang air kecil. Kenapa? Karena kotoran, baik dari buang air besar dan buang air kecil, itu najis. Surga nggak ada najis. Maka semua yang kita konsumsi berubah jadi keringat. Jadi keringat kasturi. Bau enggak? Baunya bau wangi seperti minyak kasturi. Jadi hidangan didekatkan, tidak perlu kita beranjak, makanan dan minuman akan dihidangkan dekat Anda. Itulah yang disebut dengan kenikmatan. Nikmat begitu. Yang kita mau langsung ada. Yang kita mau nggak perlu kita jalan, langsung disiapin. Kayak raja gitu, Pak. Raja itu perlu nggak kalau mau minum dia ke dapur? Perlu nggak, Pak? Disiapin oleh pembantunya, pelayannya. Seperti itu nanti pada saat ketika kita insya Allah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana pakaian? Semuanya tentang kenikmatan. Pakaian dari sutra, halus. Warnanya hijau, makanya hijau itu warna Islami. Ada sutra tebal, namanya istabrok. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Apalagi itu? Wahullu asawiru min fiddah. Ini salah ini. Mereka itu nanti akan memakai pakaian, ada yang namanya sundus. Kalau sundus itu artinya sutra halus. Ada yang namanya sutra tebal, namanya istabrak.
Warna hijau ini, kenapa digunakan warna hijau? Karena warna hijau ini adalah warna keindahan, warna ketenangan, dan warna kemegahan. Maka salah satu warna yang paling disukai Allah itu adalah hijau. Yang disukai oleh Rasulullah adalah warna hijau. Maka kemudian Nabi Khidir tuh, orang lihat, orang mengatakan para ulama itu berjubah hijau. Dan sampai saat ini Nabi Khidir belum meninggal, jadi masih ada. Cuma nggak tahu di mana tempatnya. Kenapa pakai sutra halus, Pak? Kenapa nggak pakaian-pakaian dari katun misalnya? Karena secara saintifik, secara medis, sutra halus itu tidak membuat iritasi dan gesekan yang kasar. Bisa menyesuaikan dengan tubuh, tahan terhadap debu, jamur, kuat dan tahan lama. Dan berkilau, kalau kita pakai, kilauannya itu terasa kalau kita pakai, itu memberikan kesan elegan, mewah, dan tinggi pada pemakainya. Orang kalau pakai pakaian sutra, itu dianggap orang apa, Pak? Kalau di dunia? Orang hebat nih, orang kaya ini. Bangsawan ini pakai sutra. Tapi Allah larang kita pakai sutra di dunia. Kenapa? Nanti di akhirat nanti pakai itu di simbol kesombongan. Jangan sombong. Nanti pada saat ketika Anda di surga baru diberikan sutra halus kita pakai. Boleh nggak? Kalau di surga nggak ada syariat lagi, Pak. Bapak nggak perlu sholat. Bapak nggak perlu ngeluarin zakat. Bapak nggak perlu toharoh, nggak perlu. Kenapa? Karena di surga bukan darul amal. Bukan tempat beramal, tapi tempat Anda mendapatkan balasan dari amal Anda. Semua tentang kenikmatan. Jadi nggak ada lagi, gue mau sholat di masjid mana ya? Nggak ada tuh. Gue mau sedekah nih, siapa yang menerima? Siapa yang menerima sedekah Anda? Di surga orang semuanya udah tentang kedamaian, kenikmatan. Maka di dunia inilah tempat Anda beramal. Kalau Anda tidak beramal, tidak berinvestasi akhirat, rugi Anda nanti. Pada saat kembali kepada Allah, Anda menyesal. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Ya Allah, menyesal saya. Kenapa dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan ini? Tapi penyesalan udah nggak berguna. Kenapa? Dulu waktu masih hidup ente lupa. Ya ente kejar dunia. Padahal dunia itu sementara udah dibilangin sama Allah, dunia itu la'ibun walahun, cuma bermain saja. Mata'ul gurur, itu bisa membinasakan Anda. Jangan Anda kejar betul. Kejarlah akhirat. Tapi ingat, dunia tetap Anda kejar untuk akhirat. Tapi jangan dijadikan dunia itu ada di dalam hati Anda. Nah, ini yang di dalam surga apa yang kita cari? Jemaah tuh cari nggak? Hari bidadari. Disebut dengan wahurun ain. Kadzalika wa zawajnahum bihurin ain. Demikianlah kami akan menikahkan mereka itu orang-orang penghuni surga dengan bidadari. Kata hur itu artinya perempuan yang matanya besar, berwarna hitam, pekat bagian putih. Pokoknya kalau kita simpulkan, enak dilihat. Ibarat kulitnya ini kalau diminum kopi, kelihatan nih. Kopinya jalan kelihatan tuh. Bening tuh rasanya. Kita kalau nyari perempuan yang bening kan enak banget, Pak. Cuma sayang kita dapat yang kurang bening sih. Jadi nggak kelihatan kopinya keluar sini. Kalau minum air kopi tuh. Gimana cirinya? Perawan, Pak. Nggak perawan. Abkara. Uruban atroba. Yang kedua sebaya. Wa kawaib atroba. Umumnya antara 20-25 tahun. Nggak ada yang tua. Oh nenek nggak ada tuh. Nenek-nenek nggak ada di surga tuh. Yang sekarang nenek-nenek. Jadi perempuan yang umurnya 20-25 tahun. Yang disebut dengan sebaya. Wa kawaib atroba. Penuh cinta, nggak ada pengkhianatan. Nggak ada namanya selingkuh tuh. Nggak ada. Yang ketiga, pandangannya sopan. Kalau dia diserahkan oleh Allah kepada laki-laki itu, ya udah laki-laki itu yang dilihat. Tertutup. Qasiratut tarfi. Di dalam Al-Quran disebut dengan qasiratut tarfi. Tarfi itu artinya pandangan, qasir itu pendek. Maksudnya apa? Pandangannya itu sopan. Hanya melihat kepada yang memiliki dia. Seperti apa? Baydum maknun. Dia seperti telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Indah. Gambarannya adalah indah. Berapa masing-masing orang dapat bidadari?
Yang pasti lebih dari satu. Pasti. Berapa jumlahnya? Ada hadis lemah, tapi hadis ini dikritik. Cuma saya kasih tahu aja, ini hadisnya hadis lemah, dhaif. Adna ahlil jannati manzilatan lahu thamaniyuna alfa khadim wasnatani wasaba'una zaujah. Kata hadis dhaif ini, posisi yang paling rendah bagi penduduk surga itu adalah dia mendapatkan pelayan berapa? 80.000 pelayan. Itu yang paling rendah, Pak. Yang melayani Anda. Anda seperti raja di situ. Allah servis dengan servis yang luar biasa. 80.000 pelayan, Pak. Bayangkan, satu aja kita udah senang. 80.000 pelayan. Yang kedua, 72 istri bidadari. Gue gak kuat nih, kemana aja waktu di dunia istri satu ya ngos-ngosan gue nih. Gak ada ngos-ngosan pada surga itu. Semuanya sesuai dengan Anda inginkan. Gak ada bahasanya gue lemes, gak ada. 72 istri bidadari, tapi itu pendapat yang lemah. Kata At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, hadza haditsun gharib, la na'lamu illa min hadza. Jadi ini adalah hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang asing. Kami hanya menemukan hadis ini dari jalur ini aja. Maksudnya nggak ada jalur lain. Berarti hadis ini bisa dipakai, bisa tidak. Tapi kesimpulannya adalah bidadari yang disiapkan oleh Allah buat orang-orang penghuni surga itu adalah lebih dari satu. Gimana dengan istri kita? Kalau istri kita orang soleh, kita akan dikumpulkan kembali. Apakah cemburu itu istri dengan bidadari? Kan udah dibilang. Rasa iri, dengki, dendam udah dicabut. Nggak ada cemburu, istri ngomel-ngomel. Nggak ada ngomel-ngomel. Nggak ada tuh. La yasma'una lagwan wala ta'sima. Mereka nggak akan dengar tuh perkataan sia-sia, perkataan dosa, illa qilan salaman salam. Kecuali perkataan salam salam. Nggak ada istri ngomel-ngomel kayak di dunia. Wah, nggak ada itu. Wah, gue di madu nih, nggak ada istilah di madu. Istri seperti apa? Istri itu nanti akan kembali muda dan menjadi orang cantik dan menjadi pemimpin para bidadari. Lalu si suami bilang, masih cakapan bidadari daripada istri gua. Rasa dendam, dengki, benci udah nggak ada, Pak. Semuanya kelihatan indah. Meskipun istri kita pesek kan, jidatnya setengah mati keluar dikit, pesek kupingnya setengah mati, tapi karena kita cinta dan dia orang baik, lalu ketemu di surga, yang kita lihat semuanya adalah indah. Jadi nggak ada lihat tuh, istri gue pesek banget, beda sama bidadari nih, nggak ada perkataan gitu. Ngomong aja nggak ada, di dalam hati aja seperti itu nggak ada. Yang kita lihat semuanya tentang keindahan. Itu enaknya di surga. Gimana tempat tinggal? Nah, kita ngebut aja dah. Di dalam Al-Quran itu dan di dalam hadis ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama ghurfah. Ghurfah itu artinya kamar. Yang kedua ada kata qasrun, istana. Yang ketiga kata khemah, khiyam. Artinya tenda-tenda. Dan kamar-kamar ini digambarkan dalam Al-Quran, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kamar-kamar yang tinggi di surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut di dalamnya dengan penghormatan dan salam. Ada qasrun juga, inna fil jannati laqasran min lu'lu'atin mujawwafa laha sab'una baban min dhahabin muhalla bil la'ali. Kata Nabi, di surga itu nanti ada satu istana yang terbuat dari mutiara yang berlubang, yang memiliki 70 pintu dari emas yang dihiasi dengan mutiara. Maka kalau disimpulkan, tempat tinggal yang diberikan oleh Allah kepada kita, baitun fil jannah, nanti bahan bangunannya apa? Emas, perak, mutiara, yakut. Nggak ada semen. Nggak ada pasir tuh. Apalagi bubble. Hebel ya? Hah? Hebel? Kalau hujan nyerap tuh. Saya juga nyesel pakai hebel tuh. Kalau hujan masuk dia nyerap. Hah? Bongkar mahal. Bagus pakai batu bata aja lah, bagus. Strukturnya gimana? Kamarnya tinggi-tinggi dan istana-istana megah. Kita bayangin aja lah. Lokasinya strategis, berada di taman surga, sungai mengalir di bawahnya. Tuh, bayangkan, ini rumah Pak, dibuatin oleh Allah kita, sungai ngalir tuh. Dekorasinya gimana?
dilengkapi dengan perbuatan dari emas, perak, kasur-kasur tebal dan mewah, dan bantal-bantal yang empuk. Itu disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, disebutkan. Nyaman, nyaman. Ketenangan, kebahagiaan, nggak ada cekcok, nggak ada capek, nggak ada bosan, nggak ada sedih. Enak bangetlah hidup. Yang ketiga, setiap rumah bisa sesuai dengan keinginan penghuninya. Karena di surga segala keinginan hati dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa itu? Siapa yang dapatkan rumah di surga? Yang pertama, man bana masjidan, orang yang membangun masjid tuh. Dan menginfakkan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Itu dapat dibangunkan rumah di dalam surga. Itu satu. Yang kedua, orang yang gak suka berdebat. Meskipun dia benar, berdebatnya nggak manfaat, tinggalin aja. Kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rawdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku adalah penjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Yang ketiga, kata Nabi, rumah di surga itu dan istana di surga dibuat bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas sering. Makanya kita diajarkan Rasulullah selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Kapan? Setiap selesai sholat 5 waktu perlu baca. Kalau nggak bisa, maghrib dan subuh. Maka dibuatlah wiridan yang dibuat para ulama disusun dari hadis-hadis Rasulullah. Kita bacalah, ada Al-Fatihah, ada Qulhu, ada Al-Falaq, An-Nas. Itu disuruh oleh Rasulullah. Kemudian ada ayat kursi, ada yang di Al-Imran, Syahidallah dan seterusnya. Kemudian ada, kalau perlu ditambah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu ada disebutkan oleh Rasulullah. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu Isyraq sudah muncul ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi. Bahwa ada tujuan besar kita hidup ini yaitu adalah surga. Maka untuk mendapatkan surga, Anda nggak boleh santai. Anda harus bekerja. Berkompetisi di dalam kebaikan. Sekecil apapun perbuatan baik itu, lakukan. Jangan sampai 1 hari berlalu, 1 jam berlalu, 1 menit berlalu, tapi di situ tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Lakukanlah kebaikan dimanapun kita berada, karena itu akan jadi bekal kita nanti pada saat ditimbang. Mudah-mudahan timbangan kita timbangan yang berat, dan Allah akan berikan balasannya adalah surga yang gambarannya seperti itu tadi, Pak. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.